Baik, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Saya akan melakukan pembahasan soal-soal terkait dengan konsep integral, kemudian persamaan diferensial, dan transformasi Laplace. Dan yang terakhir kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan distribusi probabilitas kontinu untuk teknik sipil. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas soal integral tentu di sini. Untuk integral tentu sebenarnya ini relate-nya itu untuk mencari luas daerah ya, luas daerah di bawah kurva. Saya kasih contoh saja, apabila kita memiliki sebuah kurva fungsi konstan misalkan, oke, di sini misalkan di Y sama dengan B, misalkan seperti itu, atau nah ini jaraknya dari P sampai dengan Q, misalkan begitu ya. Kita akan lihat berapa sih luas daerah yang diarsir di bawah kurva ini. Tentunya luas daerahnya itu adalah apa? Panjang kali lebar atau boleh juga lebar kali tinggi tergantung dari konsepnya ya. Ini sama-sama saja. Ini kalau ini katakan panjang, lebarnya berarti yang satunya lagi. Kalau ini lebar berarti ininya adalah tingginya gitu. Hanya labeling saja, nggak masalah. Oke, kita akan melihat lebarnya. Lebarnya itu sendiri kan ini adalah Q dikurangi dengan P ya. Atau ini delta X. Berarti nanti ini lebarnya itu adalah delta X dikali dengan yang ini itu apa? Panjangnya. Sama dengan B. B itu adalah Y. Berarti ini kali Y. Jadi luasnya itu adalah Y kali delta X. Atau Fx dikali dengan delta X luas. Jadi untuk mencari luas daerah itu ya tinggal apa namanya Fx dikali dengan delta X saja. Ini kalau kasus untuk bentuknya ya persegi atau fungsinya fungsi konstan seperti ini. Bagaimana ketika kita memiliki suatu luas daerah di bawah kurva gitu ya, di mana yang membatasi luas daerahnya itu adalah berupa suatu fungsi bukan fungsi eh, konstan. Misalkan fungsi di sini parabola, misalkan ya, atau trigonometri sinus bisa saja. Oke, misalkan ini dari A sampai dengan B, maka luas daerah di bawah kurva ini berapa? Ini fungsinya adalah fungsi fx, maka tentunya luasnya adalah sama tadi fx dikali dengan delta x apabila fx-nya berupa fungsi konstan. Karena ini berupa fungsinya adalah fungsi parabola, berarti kita kalau mau dibuat paksa dengan rumus ini, maka akan ada luas daerah yang tidak terhitung, yaitu luas daerah yang atas ini nih. Ini pasti tidak akan terhitung. Kenapa? Karena kita ngambilnya adalah persegi panjangnya kalau Fx kali delta X saja. Gitu ya. Nah, maka langkah pertama untuk mendapatkan Fx kali delta X itu kita tinggal partisi aja, kita bagi. Misalkan bagi dua. Gitu kan? Berarti ini ada B1. Bagi dua lagi. Karena B2 misalkan. Kalau kita mau melihat luas daerah yang ini tetap aja ini belum, yang atasnya itu masih ada apa? Ada seperempat lingkaran misalkan seperti itu ya. Masih kalau menggunakan konsep luas itu panjang kali lebar nggak, belum bisa, lebar kali tinggi belum bisa karena masih ada sisa yang tersisa gitu di atas. Maka kita partisi lagi gitu sampai sekecil, setipis mungkin. Kalau setipis mungkin maka ini tuh delta X-nya itu delta X-nya itu makin rapat yang atasnya gitu. Ini tingginya sudah ada Fx-nya. Nah, berapa banyak kita mengiris daerah ini? Ya ini tak terhingga irisannya untuk mendapatkan luas yang apa permukaan yang pas begitu seperti itu. Maka nanti si luasnya itu adalah sigma dari Fx delta delta X gitu karena sigma untuk nanti di sini untuk irisannya mulai dari satu sampai dengan n-nya adalah menuju tahingga. Jadi dia menuju tahingga. Sehingga untuk mencari luasnya itu bisa menggunakan karena yang menuju tahingga kita bisa menggunakan konsep integral. Integral itu untuk mencari luas daerah dari nol dari A sampai dengan B tahingga banyaknya irisan. Untuk Fx delta X-nya berubah menjadi dx gitu. Jadi makanya kenapa luas itu menggunakan konsep integral tentu. Ini adalah konsep luas teman-teman. Jadi salah satu aplikasi dari integral tentu ya. Oke, kita akan bahas fokus lagi kembali ke soal yang
kita akan bahas kali ini, kita memiliki soal di sini integral dari 0 sampai pi untuk x sin x dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, integral tentu ini bisa menggunakan ada dua cara. Cara yang pertama kita akan gunakan cara integral parsial. Nah, integral parsial itu konsepnya kan integral U dv itu sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Nah, sehingga konsep ini kita bisa terapkan dalam menyelesaikan soal yang ini, sehingga untuk U-nya kita kasih X, maka nanti kita cari DU-nya adalah 1 dx. Dengan demikian, kalau U-nya adalah X, maka dV-nya adalah sin X dx. Kalau dari konsep yang di atas ini, sehingga V-nya adalah di integral dari sin adalah negatif cos X. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa tulis kembali integral 0 sampai pi untuk x sin x dx itu akan sama dengan U kali V, berarti U kali V tinggal kali silang aja ya. U kali V berarti x dikali min cos x dikurangi, nah karena ini sudah diintegralkan batasnya sudah dimasukkan ya, jangan lupa dikurangi integral V 0 sampai dengan V, kemudian VDU. V-nya itu sendiri min cos X dx, 1 dx. Oke ya. Berarti ini sama dengan minnya kita keluarkan. Jadi min X cos X, batasnya dari 0 sampai pi. Min ketemu min jadi plus. Integral 0 sampai pi untuk cos X dx. Oke. Kita akan lanjutkan. Ya. Berarti nanti integral dari 0 sampai pi untuk x sin x dx itu menjadi min x cos x 0 sampai pi. Nah, integral daripada cos adalah sin x, berarti ditambah dengan sin x batasnya dari 0 sampai pi. Berarti ini saya akan gabungkan menjadi min x cos x ditambah sin x batasnya dari 0 sampai pi. Gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan saja. Oke, berarti nanti min pi kali cos dari pi ditambah sin phi. Oke, gitu. Dikurangi dengan 0 ditambah 0. Karena kalau misalkan batas bawahnya 0, sin cos 0 kan 1 ya, tapi di sini ada kali dengan x yang adalah 0 jadi 0, sin 0 adalah 0. Oke, berarti kita tinggal cari saja min pi cos 180 atau cos pi itu adalah min 1 ya. Ditambah sin 180 sin pi itu adalah 0. Oke, dikurangi 0 jadi hasilnya adalah pi. Oke. Jadi integral dari 0 sampai pi untuk x sin x dx itu hasilnya adalah pi. Gitu. Oke, itu cara yang pertama. Kita coba cara yang kedua, alternatifnya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan Tanjalin. Sehingga Tanjalin itu satu diturunkan, satu kita integralkan. Maka integral dari 0 sampai x sin x dx berarti nanti kita ambil ada x sama sin x yang akan kita turunkan. Yang ini jadi 1, turunan 1 adalah 0. Kalau sudah 0 berarti beres ya. Nah, yang ini berarti diintegralkan. Integral sin x adalah min cos x. Kemudian integral dari cos x adalah sin x karena ada negatif jadi min sin x. Oke. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa cara dalam Tanjalin itu tinggal dikalikan saja ini. Tapi jangan lupa ini positif, yang ini adalah negatif. Sehingga nanti kita akan dapatkan integral dari 0 pi sampai pi batas atasnya pi untuk x sin x dx ini jadi tinggal kalikan x kali min cos x berarti min x cos x kemudian
Min kali min positif ya, 1 kali sin X. Jadi plus 1 sin X. Sin X. Batasnya dari 0 sampai pi. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah pi juga. Sama ya? Gitu. Jadi sebenarnya ini konsepnya kalau integral boleh menggunakan parsial, boleh dengan tanjalin, tergantung dari bentuk dari fungsi yang akan kita integralkan. Baik, selanjutnya kita akan lihat aplikasi dari integral. Di sini ada proyek pembangunan saluran air perkebunan. Ini biaya penggaliannya 82.000 untuk per meter perseginya. Kemudian saluran memiliki panjang 120. Jadi ini sudah disebutkan apa namanya? Si panjangnya adalah 120 meter. Kemudian kedalamannya ini berubah secara linier dari kedalaman paling dangkal itu di paling depan itu 0,9, sedangkan di meter ke 120 meter itu panjangnya jadi ketinggiannya jadi 1,5 meter, artinya makin dalam ya. Lebar salurannya selalu dijaga konstan yaitu sekitar 1,25 meter dengan fungsi ketinggiannya itu menggunakan dx sama dengan 0,9 ditambah 0,05x. Maka tentukan volume total yang tanah yang harus digali, kemudian berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggali saluran irigasi tersebut. Baik. Nah, sebenarnya untuk saluran irigasi air perkebunan ataupun di dalam proyek-proyek pembangunan itu ada banyak macamnya begitu ya bentuknya. Ada yang bentuk seperti trapesium permukaannya, ada yang irigasi bentuk persegi panjang atau segitiga dan setengah lingkaran. Tentunya ini bentuk-bentuk ini dipakai atau diambil dan dipilih itu disesuaikan dengan daerah dari atau kontur atau karakter dari saluran air itu sendiri. Apabila kita memiliki lahar yang cukup luas, cukup lebar, kemudian aliran air yang akan keluar itu cukup besar, deras dan tinggi volumenya, maka rekomendasi menggunakan konsep trapesium ataupun menggunakan konsep persegi panjang. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk apa namanya saluran irigasi yang dia itu kita memiliki lahan atau luas yang cukup untuk menggali paritnya. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk daerah-daerah yang memiliki saluran air yang banyak endapan, terdapat endapan, ini cocok menggunakan bentuk segitiga. Sedangkan kalau misalkan untuk saluran irigasi yang dia itu volume airnya itu sedikit, kecil, maka cukup menggunakan setengah lingkaran saja. Makanya ini banyak digunakan dalam saluran-saluran air di perumahan begitu ya, perumahan gitu atau ya irigasi rumahan begitu, seperti itu biasanya menggunakan hong yang bentuknya setengah lingkaran. Nah, dari kasus di atas dari soal ini kita tahu bahwa ada kalimat penguncinya bahwa lebar saluran dianggap konstan, maka otomatis yang kita akan pakai adalah bentuk persegi panjang karena lebarnya dia konstan 1,25. Jadi gambarnya bisa seperti ini ya. Jadi lebar yang dari sini itu lebarnya itu 1,25 gitu meter. Sedangkan ketinggiannya hanya ini berubah. Nah, ketinggiannya itu dari 0,9 yang di ujung jadi 1,25. Panjangnya adalah 120 meter begitu loh. Jadi panjang saluran itu sekitar 120 meter. Nah, kita tahu bahwa secara apa ya, secara grafisnya kalau saya mau menggambarkan ini 0,9 ini permukaan depan ya. Misalkan ini saluran irigasinya 120 meter panjangnya. Nah, maka makin ke belakang dia ketinggiannya makin dalam begitu ya, makin tinggi begitu. Ini 1,5 meter begitu. Jadi dia itu 1,5 meter. Kita bisa membayangkan logis juga ya menggunakan konsep ini. Kenapa? Karena kan kalau saluran air makin eh,
ke hilir itu biasanya makin dalam. Kalau tidak, maka air tidak akan mengalir secara normal kecuali ada apa namanya? Ada tekanan dari hulunya begitu agar si air itu mengalir begitu. Kalau tidak ada tekanan ya menggenang begitu, menggenang tidak akan apa namanya bergerak begitu. Maka dibuatlah degradasi ketinggian yang seperti ini. Nah, tentunya ketika kita ingin mencari volume tanah yang kita gali, kita akan tahu bahwa volume dari balok ini kan ini balok ya. Volume itu kan sebenarnya luas alas dikali tinggi. Kalau misalkan melihat ini atau boleh juga panjang kali lebar kali tinggi kan begitu. Nah, sedangkan kita juga bisa menggunakan konsep volume ini dengan apa namanya melihat dari fungsi ketinggian yang terus berubah. Kan ketinggiannya secara linear ya kalau kita lihat ini miring atau bolehlah kita lihat grafiknya seperti ini. Fungsi fx-nya itu adalah ini dx untuk 0,9 ditambah 0,005x. Jadi akan berubah seperti itu. Di sininya 0,8, di sininya 1,5 tertingginya. Maka untuk mencari volume tanah, tentunya kita bisa menggunakan bahwa volume itu berarti nanti lebar dari saluran kita kalikan dengan kedalaman dari saluran dikali dengan nanti panjangnya. Panjang saluran kan begitu, lebar kali kedalaman kali panjang, lebar kali tinggi kali panjang gitu. Atau panjang kali lebar kali tinggi kalau volume balok gitu. Nah, sekarang lebarnya sendiri sudah ada. Lebarnya adalah 1,25. Kedalamannya itu berupa fungsi dx karena hati-hati kedalaman itu kan mulai dari 0,9 sampai 1,5 ini ya 1,5 ya di sini ya menjadi 1,5. Sorry ya, di sini bukan 1,25. 1,25 itu lebarnya. Ini 1,5 di ujungnya. Oke, kedalamannya di ujung sampai 1,5 begitu. Dengan panjangnya itu sendiri itu 120. Nah, karena tadi kan kita sudah bicara ya, kalau misalkan ada suatu grafik seperti ini misalkan dari A sampai dengan B, untuk mencari luas daerah di sini kan caranya itu nggak bisa kita menarik dengan apa? Fx dikali dengan delta X saja, gitu ya. Delta X nggak bisa. Kenapa? Karena ini fungsinya adalah linear. Nah, maka cara satu-satunya dengan cara mempartisi. Seberapa banyak partisinya? Sangat banyak tentunya, gitu ya. Partisi-partisinya itu berarti menggunakan panjangnya itu bukan lagi 120, berarti kan irisan kita iris aja. Gitu. Berapa kali ngiris ya kita nggak tahu berapa banyaknya agar dia bisa menjadi atasnya itu berupa garis lurus begitu. Maka ini arti delta X. Panjangnya itu berupa delta X. Delta X-nya itu banyaknya irisan. Makanya nanti si volumenya itu adalah sigma dari 1,25 kali dx kali delta X. Kenapa sigma? Sigma itu karena jumlah banyak irisannya sangat banyak. Nah, karena sangat banyak itu mulai dari 1 sampai dengan n-nya menuju tak hingga, maka si volume itu bisa diwakili dengan rumus integral gitu ya. Banyaknya irisan ya, tapi irisannya berapa? Kita tahu bahwa jaraknya dari 0 sampai 120, tapi irisannya sampai tak hingga gitu ya. N-nya itu sendiri. Nah, ini 1,25 kali dx dikali delta x berubah jadi dx. Ini dx yang ini adalah fungsi dx ya, fungsi ketinggian maaf. Nah, gitu. Sehingga si volumenya dapat kita cari dengan integral 0 sampai 120 untuk 1,25 kali dengan 0,9 ditambah 0,005x dx gitu. Atau kita keluarkan 1,25 bisa boleh 125 integral 0 sampai 120 untuk 0,9 gitu ya ditambah 0,005x dx. Berarti kita tinggal integralkan saja. Kita integralkan jadi 1,25. Oke. Dia jadi 0,9x ditambah 0,005 per 2x kuadrat
Nanti ada batasnya ya, batasnya dari 0 sampai 120 gitu. Jadi ya sudah, kita tinggal masukkan saja sekarang berarti 1,25 gitu ya, dikali dengan 0,9 dikali X-nya adalah 120 ditambah 0,005 dibagi 2 dikali dengan 120 dikuadratkan, nanti dikurangi dengan 0 ditambah 0 gitu ya. Kenapa 0 tambah 0? Karena kan kalau misalkan batas bawahnya 0, 0,9 kali 0 ya 0. 0,05 per 2 kali 0 dikuadratkan juga tetap 0 gitu ya. Oke, berarti dia 101,25 kita kalikan 0,9 kali 120 108. Nanti ditambah ini 120 dikuadratkan dibagi 2 kali 0,05 sekitar 36. Berarti dia 1,25 kita kalikan dengan 144. Maka hasilnya adalah 180 meter kubik. Nah, ini adalah volumenya. Gitu, volume dari tanah. Nah, berapa sebenarnya total biaya? Berarti ini yang pertama. Yang kedua, berapakah biayanya? Jadi biayanya itu adalah sama aja dengan harganya. Berarti nanti harga dikali dengan volumenya. Berarti 82.000 dikali dengan 180 meter kubik, berarti sekitar 14.760.000. Nah, ini adalah biaya penggalian saluran air dengan harga per meter perseginya adalah 82.000. Gitu ya, berarti kita bisa memprediksi nih apa namanya biaya yang harus kita alokasikan untuk menggali saluran air perkebunan gitu. Nah, ini ya salah satu aplikasi dari integral. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang aplikasi persamaan diferensial biasa atau PDB. Di sini dikatakan pada tahun 2025 Pekerjaan Umum Kota Bandung melakukan inspeksi pada jembatan layang Pasupati, sebuah jembatan beton bertulang sepanjang 60 meter yang dilalui kendaraan setiap hari. Nah, jadi kita akan apa namanya menghitung ya hasil dari analisis pekerja umum dari Dinas PU Kota Bandung yang mau mengecek gitu ya tentang adanya getaran. Di sini dikatakan bahwa infeksi ini menunjukkan adanya getaran horizontal ringan pada salah satu balok tengah ketika bus besar melintas gitu ya. Nah, untuk menilai keamanan getaran tersebut, engineer, jadi seorang insinyur melakukan uji hentakan. Nah, uji hentakan ini biasanya dilakukan ya kalau kita ingin melihat tentang keamanan dari getaran jembatan tersebut, begitu ya. Nah, balok diberi pukulan kecil menggunakan alat instrumental, misalkan seperti ini. Jadi ada alat instrumentalnya seperti ini. Jadi alat instrumentalnya itu diberikan, kemudian dilakukan uji hentakan. Begitu seperti itu lalu dicatat nanti simpangan horizontal terhadap waktunya. Gitu kan. Nanti kita akan lihat simpangannya berapa, gitu, bagaimana begitu. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa di sini getaran cepat rambat daripada apa namanya eh, gelombang itu sendiri memang dikatakan cepat meredak begitu ya, sehingga engineer memodelkan sebagai sistem getaran teredam linear sederhana dengan model matematis getaran balok yang dihasilkan dari hasil pengujian tersebut adalah berupa X double aksen T ditambah 4X aksen T ditambah 5XT sama dengan 0, di mana nanti XT itu berupa simpangan horizontal balok terhadap posisi keseimbangan dalam milimeter. Sedangkan T itu sendiri adalah waktu dalam detik setelah hentakan diberikan. Gitu ya. Nah, kondisi awal pengukuran itu adalah ketika X 0-nya adalah 8, kemudian X 0-nya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan solusi umum dari XT dari simpangan horizontal balok
dari model yang ini ya, dari model getaran balok tersebut, dan solusi khusus dari kondisi awal gitu ya dari getaran balok tersebut. Nah, maka tentunya untuk mengerjakan proyek ini kita bisa menggunakan konsep persamaan diferensial biasa begitu ya, atau konsep PDB, sehingga kita tinggal tulis kembali di sini X double aksen T ditambah dengan 4 X aksen T ditambah 5 XT sama dengan 0. Berarti ini PDB-nya adalah PDB yang apa namanya, homogen ya. Jadi ini yang homogen. Yang homogen berarti kita tinggal cari saja ya solusinya. Nah, maka dari sini kita dapatkan nilainya adalah D kuadrat ditambah 4D ditambah 5 sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti nanti nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya adalah 5 begitu ya. Karena kita kalau mau mencari perkalian, ini perkalian 5 nggak ada. Kemudian dijumlahkan 4 kan tidak ada, 5 itu kan 1 kali 5 saja, dijumlahkan enggak 4 begitu. Maka kita menggunakan rumus ABC sehingga nanti untuk nilai D-nya itu sendiri bisa kita dapatkan D12-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan, berarti sama dengan min 4 plus minus akar dari ini minus, berarti ini 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali 5 nanti dibagi dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah min 4 plus minus akar dari min 4 ya, berarti 16 dikurangi 20 adalah min 4 per 2. Hasilnya adalah min 4 plus minus 2 akar min 1 per 2, atau nanti D12-nya adalah min 2 plus minus imajiner gitu ya. Karena ini tinggal 4 dibagi 2 jadi min 2, 2 dibagi 2 1, sehingga tinggal imajiner saja, I saja, akar I. Maka dari sini tentunya solusi jadi di sini jadi solusi khususnya solusi umumnya berarti nanti XT itu sama dengan E pangkat min 2 T dikali dengan C1 cos T ditambah C2 sin T. Jangan lupa ya, karena kalau misalkan untuk akar-akar imajiner, maka solusinya itu kan solusi umumnya adalah E pangkat PT kali C1 cos QX ditambah C2 sin QX. Jadi P-nya itu dari akar-akar imajiner, biasanya adalah P plus minus Q imajiner. Jadi kita akan ambil P-nya itu adalah min 2, jadi min 2, sedangkan Q-nya, koefisien T-nya itu adalah 1. Ini kan 1I. Jadi makanya ini cos 1T ditambah C2 sin 1T. Oke, nah sekarang kita akan coba hitung. Berikutnya adalah untuk mencari, kan kita punya XT-nya itu sendiri sudah ada nih. XT-nya adalah E pangkat min 2T kali berapa? C1 cos T ditambah C2 sin T. Oke, berarti nanti kita akan dapat mencari X aksen T-nya, turunan dari fungsi ini. Berarti ini nanti kita bisa menggunakan U kali P, U aksen P ditambah U V aksen. Gitu ya. Sehingga nanti X aksen T-nya, oke, X aksen T-nya itu berarti jadi U-nya itu adalah kan E pangkat ya di sini. U-nya itu kita dapatkan U-nya itu adalah E pangkat min 2T. Berarti nanti U aksennya adalah min 2 E pangkat min 2T. Sedangkan V-nya, nah hati-hati di sini berarti kita dapat P-nya itu adalah C1 cos T ditambah C2 sin T. Berarti nanti V aksennya menjadi, kita dapatkan
V aksennya berarti nanti kita turunkan saja langsung di sini ya. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min C1 sin T ditambah C2 cos T. Gitu, seperti itu ya. Jadi kita tinggal mencari turunan dari ini. Dari X aksen T-nya, maka dari sini kita dapatkan X aksen T-nya itu sendiri berarti apa? U kali P, X aksen T-nya itu kan U V ditambah UV aksen kan gitu. Sehingga U aksennya kita tulis di sini min 2 E pangkat min 2T gitu ya. Dikali dengan nanti V, V-nya itu adalah C1 cos T ditambah C2 sin T. Oke, nanti kita tambah dengan U-nya adalah E pangkat min 2T dikali V aksennya. Nah, untuk V aksennya, sorry ini. Oke, ini V aksen ya. Min C1 sin T ditambah C2 cos T. Gitu. Jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angka dari apa namanya yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita yang diketahui untuk kondisi awal untuk X0 katanya di sini. Untuk X0-nya berarti kita masukkan nih untuk X0 karena di sini adalah X0-nya itu adalah 8, maka kita tinggal masukkan ke X0. Berarti kita ambil XT-nya sudah ada di sini, ya kan? XT-nya sudah ada. Berarti kita masukkan X0 T-nya 0 sama dengan E pangkat min 2 kali 0 berarti 0 kali C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 gitu ya, sama dengan 8. Berarti cos 0 itu kan 1 ya. Oke, berarti ini E pangkat 01 dikali dengan C1 kali 1 ditambah C2 kali 0 sama dengan 8. Berarti kita akan dapatkan C1-nya sama dengan 8. Kita sudah mendapatkan C1-nya 8. Nah, sedangkan untuk mencari kita punya X aksen 0 sama dengan 8, sama dengan 2 ya. Kalau X aksen 0 sama dengan 2, kita masukkan keturunan ke sini. Nah, gitu. Jadi kita masukkan keturunan yang kedua, berarti nanti kita dapatkan min 2 E pangkat min 2 kali 0 adalah 0 kali C1 cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ditambah C2 sin 0 adalah 0 ditambah E pangkat 0 min C1 kali sin 0 adalah 0 ditambah C2 kali cos 0 adalah 1 sama dengan 2. Oke, jadi ini min 2 C1 karena ini min 2 kali 1 kali C1 2C1. Kemudian ini E pangkat 0 jadi 1 kali di sini 0 ya, di sini C2 berarti nanti plus C2 sama dengan 2 gitu. Oke, kalau sudah kan kita sudah dapatkan tuh nilai dari apa? Nilai dari C1. Nah, ini kita simpan dulu. Karena C1-nya 8, ya kan tinggal dimasukkan aja karena C1-nya 8 berarti C2-nya kita dapatkan C2 sama dengan nanti 2. Nah, ini min 2 kali 8 min 16 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, jadi di sini solusi khususnya kita dapatkan adalah XT sama dengan C1-nya 8. Berarti nanti 8 dari dulu ya di sini. E pangkat sorry ya. Kita E pangkat min 2T kali C1-nya 8 cos T gitu ya. Ditambah 18 sin T. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi solusi umumnya dapat, solusi khususnya adalah seperti itu. Gitu. Jadi kita tinggal konsep turunan itu kita pakai di sini untuk mencari C1 dan C2. Karena kalau solusi khusus itu kita harus mencari nilai C1 dan C2.
gitu. Maka inilah persamaan atau solusi umum untuk fungsi dari simpangan horizontal balok terhadap posisi keseimbangan. Dan untuk solusi khususnya adalah kita mendapatkan nilai C1-nya 8, C2-nya adalah 18. Baik, kita lanjutkan ke aplikasi transformasi Laplace. Nah, kita memiliki sebuah gedung tingginya itu 15 lantai berada di daerah pesisir yang rawan angin kencang. Nah, gaya lateral akibat angin dimodelkan dengan apa namanya fungsi Ft. Jadi seperti ini gaya lateral angin ya, dimodelkan sebagai fungsi Ft sama dengan 600 E pangkat min 0,8 T Newton. T-nya dalam detik, tentunya di sini T-nya dalam detik ya. Gerakan horizontal lantai, eh, gerakan horizontal lantai atas gedung itu dalam simbol XT ya dengan fungsi XT memenuhi persamaan ini. X aksen T ditambah 8 X aksen T ditambah 15 XT sama dengan FT di mana dengan X 0-nya sama dengan 0, X aksen 0-nya adalah 0. Pertanyaannya adalah gunakan transformasi Laplace untuk menentukan XS gitu ya. Jadi kita mencari solusinya seperti apa gitu ya gerakan horizontalnya, kemudian solusi XT dengan inverse Laplace-nya gitu, seperti itu. Dan yang terakhir interpretasi apakah gedung cepat kembali ke posisi normal atau dia mengalami osilasi berkepanjangan begitu. Nanti kita akan coba cek, akan kita hitung bagaimana cara menghasilkan persamaan dari XS dan XT-nya itu sendiri ya. XS untuk apa namanya Laplace-nya itu sendiri. Oke, kita akan lihat di sini untuk fungsinya sendiri X double aksen T ditambah 8X aksen T ditambah 15XT sama dengan FT. Dengan FT-nya sudah ada, berarti kita masukkan ya. X double aksen T ditambah 8X aksen T ditambah 15X T sama dengan 600 E pangkat min 0,8 T. Gitu. Berarti ini kalau kita melihat apa namanya dalam persamaan diferensial ini adalah yang tidak homogen ya, seperti itu. Tidak homogen. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita sudah tahu bahwa format transformasi Laplace untuk X double aksen itu rumusnya adalah S kuadrat Laplace dari X, kan gitu ya, dikurangi dengan S kali X 0 dikurangi dengan X aksen 0. Sedangkan untuk X aksennya sendiri adalah menjadi S dari Laplace dari X dikurangi X aksen 0. Gitu ya. Seperti X0, sorry. X0 gitu. Nah, maka dari sini kita akan gunakan konsep ini untuk menyelesaikan persamaan yang kiri ya. Kita substitusikan. Coba kita substitusikan, kita lapleskan kiri dan kanan. Jadi kita lapleskan kiri dan kanan. Oke, kiri dan kanan semuanya kita lapleskan sehingga untuk yang ini bentuknya akan berubah menjadi eh, S kuadrat kali Laplace X kemudian dikurangi S kali X0 dikurangi X aksen 0 ditambah 8 dikali S Laplace dari X dikurangi X0 ditambah dengan 15 Laplace dari X. Sama dengan, nah ingat Laplace dari E pangkat AX atau AT, maka Laplace-nya itu adalah 1 per 1 per S dikurangi dengan A. Ingat ya, seperti ini. Maka kalau yang ini berarti nanti 600
dibagi dengan S gitu ya. S dikurangi negatif 0,8 berarti plus 0,8 gitu ya. Seperti itu. Baik, kita akan coba sederhanakan dulu. Berarti nanti S kuadrat Laplace X dikurangi S X0 gitu ya. Dikurangi X aksen 0 ditambah dengan 8S Laplace dari X dikurangi 8 kali X kali 0 ditambah 15 Laplace X sama dengan 600 dibagi dengan S plus 0,8. Nah, kita sudah didapatkan dari soal itu adalah kalau ada X0 itu hasilnya adalah 0, sedangkan X aksen 0 juga 0. Berarti kita tinggal substitusikan aja. S kuadrat Laplace dari X dikurangi S kali 0 gitu ya. Dikurangi 0 ditambah 8S Laplace X dikurangi 8 kali 0 ditambah 15 Laplace dari X sama dengan 600 dibagi dengan S tambah 0,8. Berarti di sini S kuadrat Laplace dari X ditambah 8S Laplace dari X ditambah 15 Laplace X sama dengan 600 dibagi S plus 0,8. Atau kita keluarkan Laplace-nya. Tambah 8S tambah 15 kali Laplace dari X sama dengan 600 dibagi dengan S plus 0,8. Gitu ya. Oke. Baik, kalau begitu berarti Laplace X-nya itu sendiri ada 600 dibagi S plus 0,8 dikali S kuadrat plus 8S plus 15. Gitu. Kan? Seperti ini berarti Laplace-nya. Oke, kita coba lanjutkan. Berarti Laplace X untuk tadi 600 per tadi itu S ditambah 0,8 dikali S kuadrat ditambah 8 S ya ditambah dengan 15 kita bisa rubah menjadi 600 per S plus 0,8 S plus 3 kali dengan S plus 5 karena perkalian 15 ingin dijumlahkan menjadi 8 berarti 3 kali 5. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk bentuk daripada Laplace kan kita akan mencari Laplace inverse dari ini ya. Laplace inverse dari ini berarti kita rubah menjadi bentuknya bentuk identitas polinomial ya. Berarti nanti yang 600 Laplace X sama dengan 600 dibagi dengan S ditambah 0,8 S plus 3 S plus 5 sama dengan nanti ini 600 A jadi A per S plus 0,8 ditambah B per S plus 3 ditambah C per S plus 5. Oke. Nah, bagaimana cara memperoleh identitas polinomial? Kita kan mencari A, B, dan C kan? Nah, maka kita coba kalikan kedua ruas itu dengan S plus 0,8 kali S plus 3 kali S plus 5. Gitu. Sehingga nanti hasilnya menjadi 600 sama dengan gitu ya. Kita akan dapatkan begini. Berarti nanti akan dapatkan A dikali dengan S plus 3, S plus 5 ditambah B kali S plus 0,8 dikali S plus 5 ditambah C dikali S plus 0,8 kali S plus 3 gitu. Ya kan begitu ya? Karena yang kalau kiri itu dikali dengan ini maksudnya kiri dan kanannya itu ya. Jadi yang kiri itu dikalikan dengan ini dikalikan dengan S plus 0,8
kali S plus 3 kali S plus 5. Yang kiri kan tinggal dicoret nanti. Ini coret dengan yang ini. Yang kanan berarti semuanya dikalikan dengan S plus 0,8, S plus 3 sama S plus 5. Sehingga yang S 0,8 dicoret tinggal A dikali S plus 3 sama S plus 5. Yang ini juga sama dikalikan dengan yang ini. Sehingga nanti S plus 3-nya yang ini yang dicoret. Sisanya adalah S 0,8 dengan S plus 5 gitu. Yang C juga sama kita kalikan sehingga hasilnya seperti ini. Yang bawah ini hilang tadi karena dicoret. Oke, berarti nanti kita dapatkan. Nah, bagaimana cara nih? Berarti kan ini harus kita modifikasi ya. Nah, cara memodifikasinya ada cara lain yaitu dengan metode residu. Jadi kita lakukan dengan metode residu aja ya biar tidak pusing. Jadi kita lakukan dengan metode residu. Jadi untuk mencari nilai A, teman-teman tinggal lihat aja A di sini. Nah, residu itu. Jadi A itu nanti 600 dibagi dengan S plus 3 dikali S plus 5. Karena pengali A itu adalah S plus 3 dan S plus 5 kan. Nanti si S-nya itu substitusikan dengan residu dari sini. Residu itu maksudnya gini. Kan lengkapnya itu kan dikalikan dengan S plus 0,8, S plus 3 sama S plus 5. Di sini kita kekurangan apa? Tidak. Tadi sisanya berarti S plus 0,8 kan begitu ya? Kan nggak ada di A, dicoret. Maka S-nya itu kita ganti dengan S plus 0,8 sama dengan 0. Berarti S-nya adalah min 0, jadi kita substitusikan S-nya itu dengan min 0,8 gitu. Sehingga nilai A-nya itu kita dapatkan 600 dibagi dengan min 0,8 ditambah 3 dikali min 0,8 ditambah 5 gitu. Berarti nilai A-nya itu adalah 600 dibagi dengan berapa? 2,2 ya dia. 2,2 dikali dengan 4,4. Kita boleh rubah dalam bentuk pecahan ya. Jadi 600 per 11 per 5. 22 itu kan dikali dengan 21 per 5. Berarti hasilnya sekitar 5.000 per 77. Atau A-nya itu sekitar, ya kalau mau dia dirubah dalam bentuk pecahan boleh-boleh aja ya. Jadi dia 64,9 sekitar. Ya, jadi dia nilainya 64,9. Ini untuk nilai A. Kemudian bagaimana untuk nilai B? Nah, untuk mencari B juga sama, berarti B itu kita gunakan 600 dibagi dengan pembagi B itu adalah ini. S plus 0,8 dikali dengan S plus 5. Nah, kita substitusikan S-nya itu dengan residunya. Ini kan kekurangan apa? Kekurangan S plus 3. Berarti nanti S plus 3 sama dengan 0. Berarti S-nya adalah min 3. Jadi kita substitusikan aja. 600 dibagi dengan min 3 ditambah 0,8. Min 3 ditambah 5. Gitu ya. Sehingga nanti kita hasilnya adalah 600 dibagi dengan untuk yang min 22 ya berarti ini ya. Negatif 2,2 dikali dengan 2. Berarti sekitar, silakan nanti dicoba ke dalam bentuk pecahan, sekitar negatif 1.500 dibagi dengan 11 atau nilainya itu setara dengan negatif 136,36. Oke, ini untuk nilai B. Nah, untuk nilai C, untuk mencari C berarti sama, tinggal 600. Jadi C sama dengan 600 per, nah C itu dibagi oleh ini ya, S plus 0,8 dikali S plus 3. Nah, residunya berapa? S plus 5. S plus 5 kan nggak ada di sini S plus 5 ya. Berarti nanti S-nya sama dengan min 5. Kita tinggal substitusikan saja. Jadi nanti 600 kita bagi dengan min 5 ditambah 0,8 dikali min 5 ditambah 3. Gitu. Sehingga nanti si C-nya itu nilainya adalah 600 dibagi dengan negatif 4,2 dikali min 2 ya, atau sekitar
500/7. Silakan nanti dicek dengan perhitungan yang lebih tepat. Nanti 71,43 nilainya, nilai C-nya. Nah, dengan demikian maka kita akan dapatkan bahwa solusi akhirnya berarti nanti Laplace inverse daripada A-nya itu adalah berapa dia? 64,9 per gitu ya. S plus 0,8 ditambah B-nya itu adalah negatif 136,36 per S plus 3 ditambah dengan 71,43 per S plus 5 gitu. Oke. Maka kita dapatkan dari sini Laplace inverse-nya itu menjadi 64,9 pangkat karena positif ya, jadi min 0,8 ditambah, ini minus ya, min 136,36 pangkat min 3 ditambah dengan 71,43 pangkat min 5 T, sorry ya, satuannya berarti ini ada min 5 T gitu. Nah, ini adalah solusi dari transformasi Laplace-nya. Nah, bagaimana sekarang apa yang dapat kita ambil atau representasi dari persamaan yang kita dapatkan dari interpretasi kalau misalkan kita lihat apakah ini gedung ini apa namanya cepat redam atau malah tidak, maka kita bisa lihat sebenarnya dari ini, dari faktor-faktornya. Kan di sini itu pangkatnya itu kan semua negatif ya. Nah, ketika si pangkatnya negatif atau sebenarnya kalau misalkan mau melihat representasi itu kita hanya melihat dari faktor dari sini aja. Nih, dari faktor dari sininya gitu sebenarnya. Gitu. Kita bisa melihatkan faktor dari ini itu kalau difaktorkan ini itu kan jadi S plus 3 dengan S plus 5 ya. Jadi si S-nya itu adalah min 3 dan S-nya adalah min 5. Karena si S-nya atau misalkan si faktor-faktornya itu negatif, sebenarnya ini menunjukkan bahwa dia itu dua akar real negatif itu tidak terjadi osilasi. Jadi kalau misalkan si faktor-faktornya itu, nah ini kalau kita lihat di sini saya tulisnya ya, sebentar. Nah, di sini ini kan faktor-faktornya min 3 dan min 5 ya. Nah, karena si faktor-faktornya itu adalah min 3 dan min 5, atau kalau saya ambil dari sini, nah faktor dari sini itu adalah ini dan ini, itu adalah min 3 dan min 5, maka dia itu memiliki dua akar real negatif. Apa makna dari memiliki dua akar real negatif? Jadi makna dari memiliki dua akar real negatif itu adalah dia itu tidak ada osilasi berkelanjutan. Jadi karena dia itu memiliki, jadi yang B ya, interpretasinya itu, jadi karena dia itu memiliki ya, memiliki akar-akar negatif, maka dia itu tidak terjadi, maka tidak terjadi osilasi. Jadi tidak akan ada osilasi begitu. Jadi dia itu cepat redam. Sebenarnya dia lebih cepat redam gitu. Jadi overdam, ada terjadi overdam di situ begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat aja di faktornya kalau negatif semua berarti dia itu sebenarnya tidak ada tidak terjadi osilasi yang berkelanjutan gitu. Kenapa? Karena dia akan si pangkat negatif ini untuk T mendekati tahiga, jadi untuk waktu sampai kapanpun si pangkat ini akan meluruh gitu. Jadi karena dia akan meluruh ke nol lebih cepat pada saat T-nya mendekati tahiga begitu. Atau gaya
walaupun di gaya penggeraknya di sini gaya penggeraknya kan 6 berapa dia? 600 ya, 600 pangkat min 0,8 T, walaupun dia pangkatnya itu kecil, ya itu nggak masalah sebenarnya. Gaya penggerak itu tidak terlalu mempengaruhi apakah si jembatan ini apa namanya kuat atau tidak gitu ya, terjadi osilasi atau tidak itu tidak dipengaruhi oleh apa namanya gaya penggeraknya begitu. Karena ini gaya penggerak itu sebenarnya untuk menunjukkan aja, itu penunjukan apa cepat apa namanya menurut apa namanya kapasitasnya gitu seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh apa? Faktor-faktor yang di sini saja. Kalau pangkatnya negatif itu jadi aman, dia itu tidak akan terjadi osilasi yang berkelanjutan. Jadi dia ada overdamp, bagus begitu, karena dia akan meluluh ke nol. Jadi kesimpulannya itu adalah gedung tidak akan mengalami osilasi berkelanjutan, gitu ya. Eh, apa namanya menghasilkan walaupun dia di sini ada apa namanya gaya menghasilkan perpindahan transitif gitu loh, lalu kembali ke posisi awal normal begitu seperti itu. Jadi ini enggak terjadi osilasi yang berkelanjutan sih. Jadi osilasi itu kan gerak bolak-balik ya, bolak-balik secara periodik gitu seperti itu. Nah, catatannya, bagaimana kalau misalkan si akar-akarnya itu adalah imajiner? Jadi kalau akar-akar imajiner, imajiner, imajiner atau misalkan lambda plus minus beta imajiner, maka ini akan terjadi osilasi. Jadi kalau bentuk ini tuh ada osilasi. Artinya si jembatan itu tidak aman, mudah apa mudah roboh begitu. Lama-lama jadi cepat begitu. Tidak tidak aman untuk dilalui sebenarnya karena akar-akarnya imajiner. Atau kalau misalkan salah satu akarnya positif aja itu akan mudah terjadi osilasi berkelanjutan sebenarnya. Jadi yang paling aman buat engineering itu apa namanya kita harus memastikan bahwa si akar-akarnya itu harus negatif semuanya. Begitu, tidak boleh ada yang positif begitu. Jadi kalau misalkan terjadi overdamp, ya itu bagus. Jadi overdamp itu kondisi pada sistem dinamis di mana nanti si dampingnya itu peredamnya itu sangat besar sehingga sistemnya itu tidak berosilasi sama sekali. Jadi si redamnya itu pelan begitu seperti itu. Nah, ada istilah-istilah kan ada underdamp. Underdamp itu kan contoh misalkan pintu pintu kalau misalkan kita berayun beberapa kali lalu diam gitu ya itu underdam namanya, tapi berayunnya itu terlihat keras begitu ya. Atau misalkan ada pintu menutup cepat tanpa ayunan dia langsung bluk gitu. Nah, itu disebut dengan critical dam. Ya uh, beresiko sebenarnya. Nah, kalau overdam itu bagaimana? Kalau misalkan si pintu itu menutup sangat pelan. Karena apa? Ada peredam yang sangat kuat gitu seperti itu. Jadi overdam itu bagus. Jadi kalau misalkan terjadi overdam itu kalau rasio overdamnya itu sendiri lebih dari nol. Jadi kalau apa namanya dia lebih dari nol. Si rasio peredamnya. Ini tuh rasio peredam ya. Rasio peredam. Ini akan terjadi overdam kalau rasio peredamnya itu adalah lebih dari nol gitu. Oke, jadi seperti itu interpretasinya. Jangan lupa tinggal dilihat dari akar-akarnya saja. Kalau akar-akarnya semuanya negatif, berarti tidak terjadi osilasi berkelanjutan. Artinya dia memiliki overdam yang cukup bagus, gitu, cukup besar begitu. Tapi kalau akar-akarnya imajiner, ini akan terjadi osilasi yang berkelanjutan, maka akan membahayakan untuk jangka yang panjang karena dia akan ambruk begitu ketika ada getaran, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke aplikasi distribusi probabilitas kontinu. Nah, untuk aplikasi ini kita lihat ada sebuah alat stasioner digunakan mengukur tinggi bangunan. Jadi ada sebuah stasioner digunakan untuk mengukur tinggi bangunan dalam survei topografi, misalkan seperti itu. Nah, nanti dari 220 pengukuran dilakukan,
tinggi yang diukur mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu-nya 120 meter, kemudian deviasi standarnya adalah 2 meter. Pertanyaan tentukan probabilitas, di sini dikatakan probabilitas pengukuran yang menghasilkan tinggi antara 118 dengan 124 meter. Kemudian yang kedua adalah berapa kira-kira jumlah pengukuran yang menghasilkan tinggi kurang dari, nah di sini yang tingginya itu kurang dari 117 begitu. Maka kita harus mencari dulu datanya ya, data kita berubah dulu ke dalam distribusi normal. Karena kita punya X-nya itu sendiri ya, di sini X-nya itu kan berdistribusi normal dengan mu-nya dia 120 dan sigmanya dia 2 gitu ya. Atau standar deviasinya adalah 2. Maka kita tahu bahwa nah ini mu-nya 120 gitu. Nah, oke, kita akan mencari probabilitas untuk X-nya itu di antara 118 dengan 124. Maka kita akan menghitung skor Z-nya. Skor Z batas atas dan bawahnya. Jadi untuk yang batas bawahnya X-nya 118, berarti nanti skor Z-nya berarti rumus, ingat Z itu rumusnya adalah X bar min mu per sigma gitu ya. Seperti jadi kita masukkan berarti 118 dikurangi mu-nya tadi 120 dibagi dengan sigmanya adalah 2. Sehingga nanti negatif 2 per 2 sama dengan min 1. Sedangkan untuk batas atasnya adalah 124, maka Z-nya itu adalah 124 min 120 dibagi 2, 4 per 2 sama dengan 2. Maka kita dapatkan grafiknya itu kalau distribusi normal, gitu ya. Ini adalah 0 untuk rata-ratanya, ini adalah min 1 sampai dengan 2. Nah, ini yang ditanya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan tabel normal untuk probabilitas dari Z di antara min 1 sampai dengan 2 itu sama aja dengan probabilitas Z sama dengan 2 ditambah probabilitas Z sama dengan 1,00. Berarti untuk PZ2 kita bisa menggunakan tabel ini ya. Di sini kan kita ingin mencari PZ sama dengan 2 karena saya menggunakan tabel ini, jadi perhatikan tabel ini. Gitu ya. Karena banyak tabel itu bentuknya beda-beda. Ada juga yang bentuknya misalkan seperti ini gitu ya. Atau ada juga yang dipakainya itu yang di sebelah kirinya gitu ya. Sampai sini gitu. Jadi kita pakai yang ini. Maka cara membacanya Z2 berarti 2,00. 2,00 berarti 2,00 berarti ini. Ya sekitar 0,4772. Untuk PZ sama dengan 1 berarti Z 1,00 berarti 1,00 berarti 0,3413 gitu ya. Oke, berarti kita tinggal tulis kembali. Berarti dia nilainya 0,3 ya tadi ya. Z2 itu 0,4772 ditambah 0,3413. Karena ngomongin luas itu tinggal dijumlahkan. Negatif itu hanya arah saja, dia di kiri gitu. Luasnya mah dari 0 sampai 1 sebenarnya. Gitu ya. Karena min 1 karena di kiri gitu. Kalau luas berarti tinggal dijumlahkan. Ini ditambah luas yang kanan, kiri, kanan. Makanya dijumlahkan. Ini yang Z2 yang kanan ditambah yang kiri. Hasilnya sekitar berapa? Dia itu berarti 0,8185 atau 81,85%. Maka di sini kalau ditanya tentukan probabilitas, maka probabilitasnya adalah sekitar 81,85% menghasilkan nilai pengukuran antara 118 dan 124 meter gitu. Ya. Oke, yang kedua kita lihat di sini pertanyaannya tentukan perkiraan nilai ekspektasi. Ekspektasi itu berarti apa? Probabilitas dikali dengan
banyaknya pengukuran, jadi 220 kali probabilitasnya. Maka kita harus cari probabilitas untuk yang B ini, kita cari probabilitas untuk X-nya kurang dari 117. Nah, nanti gambarnya kita sudah tahu bahwa gambarnya itu kan begini. Tadi sudah, ini untuk 117 berarti ke kiri karena kurang dari. Nah, maka kita cari Z, untuk Z 117 berarti X bar min mu per sigma berarti 117 dikurangi 120 dibagi 2 berarti dia min 3 per 2 sama dengan min 1,50 ya. Maka kita dapatkan untuk nilai probabilitasnya, probabilitas untuk Z sama dengan kurang dari sama dengan 1,5 min 1,5 itu sama aja dengan probabilitas 0,5 dikurangi dengan probabilitas Z sama dengan 1,5 saja gitu ya. Kenapa? Karena yang dimintanya itu dia itu begini. Nah, kan setengahnya itu 0,5 kan. Nah, ini 1,5 min 1,5 itu yang ini. Yang diminta adalah yang ininya. Berarti ini itu adalah kan 0,5 dikurangi yang A gitu, dikurangi A. Karena kan setengahnya itu kan kalau setengahnya itu luas itu kan 0,5, yang kanan juga 0,5. Nah, sedangkan luas dari yang ini itu adalah A, maka sisanya untuk yang ini itu yang kurang dari berarti 0,5 dikurangi A. Maka A-nya itu kita cari yaitu PZ 1,5 berarti 1,50. 1,50 berarti 0, berarti di sini 0,5 dikurangi 0,432. Berarti nanti probabilitas untuk Z-nya kurang dari min 1,5 itu adalah 0,0668. Nah, maka di sini ekspektasi harapannya itu adalah N dikali dengan probabilitasnya. N-nya adalah 220 dikali probabilitasnya 0,0668. Berarti hasilnya adalah 14,687 atau sekitar 15 pengukuran. Kalau pengukuran pembulatannya ke atas ya. Jadi walaupun nanti dapat soalnya 14,12, bulatkannya jadi 15 pengukuran saja. Karena kan nggak mungkin kita nggak menghitung yang 0,1-nya tadi gitu ya. Jadi tetap dihitung satu pengukuran. Gitu. Jadi ini salah satu aplikasi untuk statistik probabilitas kontinu untuk distribusi normal begitu. Jadi jangan lupa nanti gunakan tabel distribusinya sesuai dengan yang kita ambil patokannya. Baik, sementara itu dulu pertemuan kali ini untuk pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.